سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas hikam yang ke-182. Qala radhiyallahu anhu tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu sarat tanwiru wa salat ta'bir. Cahaya orang-orang hukama, orang-orang bijak bestari itu mendahului ungkapan mereka, sehingga sejauh mana jiwa mereka tercerahkan, maka sejauh itu pula ungkapan-ungkapannya itu akan sampai. Artinya terkadang kalau orang sudah mencicipi atau sudah merasakan, telah mengalami apa yang diungkapkan, ungkapan-ungkapannya itu bukan hanya sekedar bersifat teoritis, akan tetapi ungkapan-ungkapannya, ucapan-ucapannya itu merupakan luahan dari pengalaman ruhani yang mereka rasakan. Maka ungkapan yang seperti ini, dia akan sangat memberikan kesan, sangat memberikan pengaruh masuk ke dalam hati, walaupun mungkin secara tata bahasa mungkin sederhana saja, kalimatnya biasa-biasa saja. Akan tetapi oleh karena keluar dari hati yang bercahaya, keluar dari hati yang bersinar, maka cahaya itu pun akan bersinar. Maka ucapan tersebut pun akan bersinar dan menjadikan masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Ya. Ini yang dimaksud tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu sarat tanwiru wa salat ta'bir. Coba kita baca syarahnya nggih. Kemarin ini belum kita baca syarahnya, baru matanya. Sekarang coba kita lihat bagaimana Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi memberikan penjelasan syarah terhadap hikam Ibnu Athaillah yang ke-182 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbiqu anwarul hukama'i wa humul arifuna billahi ta'ala al-alimuna bih. Cahaya orang-orang yang bijak bestari, para hukama. Siapa yang dimaksud dengan hukama? Di sini Imam Syarqawi memberikan penjelasan wahumul arifuna billahi ta'ala, yaitu orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang kenal dengan Allah, orang yang sudah ma'rifat dengan Allah, al-alimuna bih, dan sudah mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqwalahum wa anwaruhum hiya anwaru ma'rifatihim. Jadi ungkapan-ungkapan mereka itu adalah penuh dengan bermandikan cahaya. Ya. Wa hiya quwwatu yakinihim, itu adalah dikarenakan kekuatan keyakinan mereka, lahir dari keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang rasikh
bi annal umura kullaha biyadillah, bahwasanya semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu fiha, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza aradu irsyada ibadillah, sehingga ketika mereka, orang-orang seperti ini, orang-orang arifina billah, orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ingin membimbing makhluk, wa nasihatihim, dan ingin wa nasihatahum, dan ingin menasihati makhluk, biidznillahi taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tawajjahu ilallah, terlebih dahulu mereka menghadapkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul di dalam menasihati makhluk pun, di dalam memberikan pengarahan, di dalam memberikan bimbingan, jauh sebelum mereka berucap, terlebih dahulu mereka tawajjuh, ya, mereka hadapkan hati mereka dulu kepada Allah, diminta dimunajatkan dulu kepada Allah. Wal tajau ilaihi fi ayyatawalla lahum, dan mereka datang kepada Allah terlebih dahulu untuk apa? Fi ayyatawalla lahum, untuk agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menolongnya, amra qulubi ibadihi, dalam mengatur hati hamba-hambanya. Karena hati hamba itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka para arifin billah ini sebelum mereka mengajak, membimbing terhadap makhluk, maka terlebih dahulu mereka meminta kepada yang memegang hati-hati mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, supaya berkenan membukakan hati mereka, berkenan untuk memberikan hidayah, berkenan untuk memberikan taufik, dan seterusnya. Bi ayyaj'ala fiha ahliyatan, ya, seperti halnya, ya, untuk agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka siap, wasti'adadan liqabuli ma yaridu 'alaiha, dan mendoakan mereka, ya, pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesiapan hati untuk menerima apa yang akan mereka sampaikan. Fayakhruju min qulubihim, sehingga keluarlah dari hati mereka, yakni hati para arifin billah ini, nurun nasyi'un, sebuah cahaya yang tumbuh, min nuri sarairihim, dari cahaya batin mereka, yasilu ila tilkal qulub, yang juga sampai menembus ke dalam hati pendengarnya. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa, ya, al-kalamu idza kharaja minal qalb dakhala ilal qalb. Ungkapan, ucapan, nasihat jika keluar dari lisan, jika keluar dari hati, maka juga akan tembus masuk ke dalam hati. Ya, al-kalamu idza kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi. Sebuah ungkapan, sebuah nasihat jika keluar dari hati, maka juga akan menembus ke dalam hati. Okay. Wa idza kharaja minal lisan. Tapi ketika nasihat, ungkapan itu hanya keluar dari lisan saja, hanya sebatas hiasan bibir, maka fahadduhu al-adhan, maka batasannya itu hanya sampai di telinga saja. Kalau peribahasanya mengatakan apa? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Karena hanya sebatas keluar dari lisan, hanya menjadi ungkapan bibir, hanya menjadi pemanis lidah, sehingga tidak mampu untuk menembus ke dalam hati. Fahaitsu sara ay hasalat tanwir, sehingga ketika hatinya sudah terterangi, hati orang yang akan menyampaikan ini sudah terang benderang, ain nur, aistaqarra fi qulubi ibadillah alladzina yuriduna irsyadahum wa shalat ta'bir, maka ungkapan-ungkapannya, nasihat-nasihatnya itu sampai, pesan-pesannya itu masuk, ngatana. Ya, ay talaqqat tilkal qulub bil qabul, yakni hati mereka pendengar itu akan menerima, kama tatalaqqal ardul maitah wa bilal matar, sebagaimana
bumi yang lama mati, bumi yang lama gersang itu begitu langsung dapat menyerap air hujan. Fayantafi'una bidzalik, sehingga mereka akan mengambil manfaat dengan nasihat itu, tammal intifa, dengan manfaat yang sempurna. Summa 'allala dzalika biqaulih, kemudian selanjutnya Al-Imam Ibnu Atha memberikan alasan, memberikan penjelasan yang lebih gamblang lagi dengan hikam berikutnya, yaitu nyambung ke hikam 183. Apa hikam 183? Monggo kita baca tambah sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraz. Kullu kalamin utawi saben-saben kalam, ungkapan, ucapan. Yabruzu, iku yabruzu metu. Apa kalam wa alaihi hali ing atase kalam. Kullu kalamin, ulangi. Kullu kalamin utawi saben-saben ungkapan atau kalam yabruzu kang keluar. Apa kalam wa alaihi halih ing atase kalam iku kiswatul qalbi, atau seati, alladzi minhu kang saking qalb, baroza metu apa kalam. Setiap ungkapan yang keluar dari hati yang keras, maka begitulah ungkapan itu juga akan keluar. Yakni keras juga, dalam arti tidak memberikan kesan kesejukan, tidak memberikan kesan kedamaian, tidak memberikan kesan kenyamanan bagi para pendengar. Artinya tidak memberikan kesan yang menjadikan hati ini damai. Ya. Coba kita baca syarahnya. Kullu kalamin yabruzu alaih al-wawu lil hal wa fi ba'dhin nusai isqatuha kiswatul qalbil ladzi minhu bar. Fa idza kana al-qalbu munawwaran, maka sebagaimana apabila hati itu bercahaya, hatinya itu dipenuhi dengan cahaya, iktasal kalamu nuran, maka akan ungkapan-ungkapannya itu juga akan bermandikan cahaya. Memandikan cahaya artinya penuh dengan setiap ungkapannya itu bernilai, setiap ungkapannya itu bermakna, setiap ungkapannya itu masuk, setiap ungkapannya itu menyentuh. Itu maknanya memiliki nur. Bukan berarti nur tiba-tiba ada cahayanya, nah, itu sebagai pendekatan. Sebagaimana cahaya itu kan dapat membelah kegelapan, kegelapan malam. Begitu juga nasihat-nasihat yang keluar dari lisannya orang-orang hukama itu juga memberikan pencerahan yang dapat membelah kegelapan kebodohan. Nyata maksudnya. Fala tumajjihu al-isma wala tunkiruhul qulub. Sehingga ketika diterima oleh pendengar itu akan betul-betul masuk ke dalam hati. Nyes gitu seperti ini. Nasihat orang-orang yang seperti ini. Fakiswatu huwa dzalikan nur. Maka yang membungkus nasihat mereka yang seperti ini karena memang ada nur di dalamnya. Ya, wa kalamul hukama yabruzu maksuwan bikiswatil anwar. Yang mana ungkapan-ungkapan para hukama ini memang keluar yang terbungkus dengan pakaian cahaya. Ya, fatuftahu bihi aqfalul qulub, sehingga dengan ungkapan mereka ini dapat mampu membuka gembok hati, wa yastajibuna linidai habibihim, dan menjadikan orang-orang yang mendengarnya, yang menerimanya itu dapat memenuhi panggilan kekasih mereka, yakni menjalankan apa yang menjadi seruan Allah Subhanahu wa taala lewat dari seruan dakwah yang disampaikan oleh para hukama tersebut. Wa kalamul mudda'ina. Nah, tapi kalau kalam, ungkapan, nasihat orang-orang yang hanya sekedar pengaku-ngaku, mananya pengaku-ngaku dia hanya ahlul lisan, hanya pandai berretorika, tapi mereka tidak memiliki hal, mereka tidak memiliki cahaya di dalam hatinya. Yabruzu wa alaihi zulmah. Nah, ketika yang
mengatakan itu adalah orang yang bukan ahli hal, dalam arti mereka hanya bisa berkata tapi tidak dapat mengamalkan, mereka hanya mampu berhias atau menghiasi retorika tapi tidak keluar dari hati nurani yang terdalam, maka walaupun nasihatnya sama, bahkan dipoles dengan polesan-polesan sastra yang tinggi, yang indah, yang rapi, tapi jika tidak ada cahaya pada jiwa orang tersebut, wa alaihi dzulmah, justru nasihat-nasihatnya itu ya gelap. Maksudnya gelap, tidak mampu memberikan kepuasan kepada jiwa, kepada ruhani para pendengarnya. Seolah-olah gersang, seolah-olah tidak memiliki nasihatnya itu tidak memiliki kesan apapun, bahkan terasa hambar, walaupun dikemas secara apik, secara sastra, secara berima dan seterusnya, tapi apabila dari orang yang memberi nasihat ini tidak memiliki nur di dalam jiwanya, maka tetap nasihat-nasihatnya itu akan gelap dalam arti tidak mampu untuk memberikan pencerahan, memberikan kesejukan kepada orang-orang yang mendengarnya. Fala yuntafa'u bihi tamal intifa', sehingga orang-orang yang mendengar itu tidak memberikan kesan apapun. Wa qad yuntafa'u bihi min jihatin haqiqatihi wa madmunihi la min jihati qailihi. Atau terkadang bisa untuk memberikan manfaat kepada orang yang mendengar, tapi dari segi nasihatnya, dari segi memang apa yang disampaikan itu betul-betul muatannya luar biasa, tapi orang sama sekali tidak memberikan pengaruh dari yang menyampaikan. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir, karena terkadang Allah menolong agama ini dengan orang-orang yang fasik. Apa maksudnya ini? Terkadang yang memberi nasihat itu ketika Allah menghendaki, terkadang nasihat pituduh, itu Allah terkadang lewat melalui orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, musannif di sini ingin menyampaikan, yang memberi faidah di situ bukan orang yang menyampaikan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan. Nah, salah satu contoh ada orang yang misalnya sekarang dalam kasus Israel dengan Palestina, bahkan ini bukan hanya fasik lagi, kafir mereka, orang-orang Israel. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan agama ini, menolong agama ini melalui tangan orang-orang kafir sekali. Bagaimana caranya? Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala membuat tipu daya terhadap mereka. Bagaimana caranya? Banyak. Ini banyak kita saksikan. Salah satu contoh, mereka maunya menghancurkan Islam. Rudal dilepaskan dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki tipu daya yang hebat, yang mengalahkan tipu daya mereka. Justru rudal-rudal mereka itu mengenai tenda-tenda mereka sendiri. Nah, ini kan diantara bentuk apa? Allah terkadang menolong agama ini melalui tangan orang-orang fajir, melalui tangan orang-orang fasik, bahkan melalui tangan orang-orang kafir. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rencana yang dahsyat yang kita tidak dapat untuk menerkanya. Korelasinya dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika ada orang yang hatinya tidak memiliki cahaya, kemudian memberikan nasihat, kok mampu nasihatnya itu mempengaruhi orang lain, itu bukan dari sudut pandang, bukan dari arah orang yang menyampaikan itu yang bercahaya ungkapannya, bukan. Tapi karena memang ungkapannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala sisipkan kebenaran, sehingga orang yang mendengarnya itu menerima ungkapannya, tapi sama sekali tidak memberikan pengaruh dari orang yang menyampaikan. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Kita tambah satu lagi, Hikam 184. Man udzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuh wa julliyat ilaihim isyaratuh. Man utawi sopone wong iku udzinatin idini sapa man lahu maring man fit ta'biri ing dalem ngungkapake
fuhimat mongko den fahami apa ta'bir fi masami'il khalqi ing dalam piro-piro pendengarane makhluk apa ibaratuhu ungkapan-ungkapan iman wa juliyat lan dadi jelas ilaihim maring khalaq apa isyaratuhu isyarat iman. Barang siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sebuah hikmah atau sebuah nasihat, sebuah ilmu, maka fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuh, maka tandanya bahwa orang tersebut diizini oleh Allah untuk menyampaikan ilmu tersebut, yaitu tandanya ungkapan-ungkapannya, penjelasannya itu mampu difahami oleh makhluk, mampu diterima oleh pendengaran-pendengaran makhluk. Artinya penjelasannya itu mudah untuk difahami. Walaupun pembahasannya mungkin tinggi, pembahasannya berat, tapi di tangannya itu menjadi mudah, menjadi ringan, menjadi renyah. Kalau ada orang seperti ini, itu menandakan bahwa dia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk menyampaikan ibarah-ibarah tersebut. Wa juliyat ilaihim isyaratuh, dan bahkan isyarat-isyaratnya itu juga dapat jelas, ya. Tapi sebaliknya kalau orang tidak diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan sebuah ilmu, tandanya apa? Sulit untuk orang lain memahami apa yang disampaikan. Satu. Yang kedua, ya, pembahasannya itu bulat dalam arti tidak memberikan sama sekali tidak memberikan pembukaan, tidak menjadi pembuka pintu kefahaman kepada pendengarnya. Maka di antara tanda orang yang diizini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya sebuah ilmu, utamanya ilmu tasawuf ini adalah yang bersangkutan kalimat-kalimatnya, ungkapan-ungkapannya itu oleh Allah mampu dijadikan wasilah bagi pendengarnya itu faham. Ya walaupun tidak semua orang faham, tapi minimal orang-orang yang mendengarnya itu banyak yang sakit nompo ya. Untuk bisa diterima, kemudian renyah bahkan. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala diizini. Man udzina lahu, barang siapa yang diizini oleh Allah, minal arifina billahi taala, dari orang-orang yang arif. Karena terkadang ada orang arif yang juga tidak diizini oleh Allah. Fi ta'biri yang dalam ta'bir anil haqaiqi ing atas saking hakikat. Wa hiya ulumul wahbi, yaitu ilmu pemberian atau ilmu wahbi. Yang bukan melalui belajar, tapi melalui pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, al-ma'khudatu 'anillahi ta'ala bila wasithah, yang diambil dari Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa perantara. Artinya langsung Allah hujamkan ke dalam hati, bukan melalui proses belajar. Wa alamatul izni, adapun tanda izin tersebut, taisirut ta'bir, mudahnya mengungkapkan, alaihi wasuhulatuhu, artinya mudah di dalam mengungkapkannya. Wa adamu ihtiyajihi fi ilqa'il ma'arif ila kulfah, bahkan di dalam menyampaikan itu sama sekali tidak ada kesan pemaksaan. Ya, tidak dibuat-buat, tidak dipoles-poles, tapi alami ingatan. Bal yajidu lisanahu muntaliqan biha, bahkan lisannya itu lancar di dalam mengungkapkan. Wa yajidu indahu ba'itsan ila ta'bir, dan mereka menemukan ba'its itu motif, yang mendorong untuk menyampaikan itu ma'as salamati min afatin nutki, yang disertai dengan selamat dari penyakit-penyakit di dalam menyampaikan. Dalam arti dalam menyampaikannya itu loss dalam arti bukan menabrak hukum-hukum syariat, bukan, tapi loss di sini bermaksud mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelancaran untuk menyampaikan yang disertai dengan mudahnya pendengar untuk menerima. Wa alamatu dzalika, dan tandanya adalah binisbalis samiin, dilihat dari orang-orang yang mendengar, fahimat fi masami'il khalqi ibaratuh, yakni ungkapan-ungkapannya itu mudah untuk diterima. Falam yaftakiru ila muawadatin wa takrar, sehingga mereka cukup paham walaupun terkadang hanya disampaikan satu atau dua kali. Wa ja'alal asma mahallan lil fahmi mubalaghah. Adapun di dalam hikam ini disampaikan bahwa pendengaran
itu dijadikan sebagai tempat pemahaman itu hanya sebagai bentuk mubalaghah, karena yang namanya paham itu hakikatnya di hati bukan di kuping. Wa juliyat, dan menjadi terang di dhammi al-jim, dengan dibaca dhamma jimnya, ay zaharat ilaihim isyaratuh, yakni isyarat-isyaratnya menjadi jelas. Wa hiya altafu minal ibarah, ya, isyarat ini lebih lembut daripada ibarah. Kalau ibarah itu kita harus mengungkapkan dulu melalui huruf kata-kata, ya, redaksi kalimat. Tapi kalau isyarat tidak, ya, hanya dengan isyarat-isyarat tanpa membutuhkan kalimat. Ya, jadi kalau isyarat mereka saja dapat memahamkan, apalagi ungkapannya. Ya, wa hiya altafu minal ibarah allati yasta'miluha ahlut tariq fil ikhbar minal ulumil batinah, yang digunakan oleh orang-orang ahli thariqah di dalam menyampaikan ilmu-ilmu batin. Ay fala yahtajuna ila ittaq wala iksar, sehingga tidak butuh untuk kemudian memperbanyak kalam, bi khilafi ghairil ma'dud, berbeda dengan orang yang memang tidak mendapatkan izin di dalam hal tersebut. Nggih, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan pengayaan, pemahaman kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin hari pemahaman kita tentang Allah, takwaan kita semakin bertambah dan semakin bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya izin dulu nggih, ini masih ada waktu 10 menit saran. Ini saya ada walimah nggih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.